Pada zaman dahulu kala, di sebelah utara kota Garut, terdapat sebuah desa yang penduduknya kebanyakan bekerja sebagai petani. Tanah desa yang subur dan tidak kekurangan air sangatlah membantu petani untuk menghasilkan banyak padi dengan kualitas yang baik. Meskipun begitu, para penduduk di sana masihlah hidup dalam kemiskinan. Ini disebabkan oleh kehadiran tengkulak pelit yang kaya raya. Ia bernama Nyai Endet. Nyai Endet merupakan seorang perempuan kaya yang tinggal di desa itu. Semenjak suaminya meninggal, ia memperoleh warisan berupa kekayaan yang berlimpah. Sayangnya, hal tersebut malah membuat Nyai Endet menjadi kikir dan congkak. Nyai Endet terbiasa menekan para petani yang tinggal di desa tersebut. Ia seringkali memaksa para petani untuk menjual padinya dengan harga murah. Dan ketika persediaan beras masyarakat habis, mereka harus membeli dari Nyai Endet dengan harga yang melambung tinggi. Perbuatan Nyai Endet ini sangatlah merugikan masyarakat yang hidup di sana. Harta yang berlimpah hanya membuat Nyai Endet semakin pelit. Bukan hanya ia sering menekan warga desa, Nyai Endet bahkan tidak pernah mau membantu warga yang sedang kesulitan. Setiap kali warga datang meminta bantuan, Nyai Endet menolaknya dengan angkuh. Ini semua kan harta milikku. Untuk apa juga aku membagikannya pada warga? Mereka itu hanya bisanya meminta-minta saja. Seharusnya mereka bekerja lebih keras jika ingin kaya sepertiku, ungkap Nyai Endet Nyimain. Nyai Endet lebih senang menghabiskan hartanya untuk mengadakan pesta di desa tersebut. Di tengah kemeriahan pesta, Nyai Endet terbiasa memamerkan harta kekayaannya pada rakyat setempat dengan sombong. Pesta yang dia adakan selalu saja mendatangkan perkara lebih besar bagi rakyat. Pesta Nyai Endet selalu membuat penduduk desa mulai kehabisan bahan makanan. Bahkan banyak yang sudah mulai menderita kelaparan. Sementara Nyai Endet selalu berpesta pora dengan makanan-makanan mewah di rumahnya. Aduh, persediaan beras kita sudah menipis. Sebentar lagi kita terpaksa harus membeli beras ke Nyai Endet, kata seorang warga kepada tetangganya. Harganya kini 5 kali lipat lebih mahal dibanding saat kita menjualnya dulu. Bagaimana ini? Balas warga lainnya. Padahal kita juga perlu membeli keperluan yang lain. Ya Tuhan, berilah kami keringanan atas beban yang kami pikul, ungkap yang lain. Di suatu hari yang sangat terik, Nyai Endet kembali mengadakan pesta yang amat besar. Hal ini membuat warga setempat merasa khawatir akan persediaan beras mereka yang akan habis dan terik matahari penanda musim kemarau telah tiba. Di tengah meriahnya pesta yang diadakan Nyai Endet, dari kejauhan datanglah seorang pengemis tua. Ia memakai pakaian compang-camping dan celana yang lusuh. Pengemis itu berjalan terbungkuk-bungkuk melewati rumah penduduk dengan tatapan iba dan menemui Nyai Endet di rumahnya. Tiba-tiba saja pengemis tua itu berkata, "Nyai, tolong beri hamba makanan sedikit saja. Hamba lapar sudah beberapa hari belum makan." Nyai Endet yang melihat pengemis itu merasa terganggu. Ia pun berusaha memanggil penjaga untuk mengusir pengemis itu dari rumahnya. "Pergilah kau dari rumahku, pengemis kotor! Tidak lihat ya, aku sedang berpesta? Kamu mengacaukan semua kegembiraanku dengan baumu itu!" teriak Nyai Endet dengan jengkel. Tidak lama para penjaga pun tiba dan memaksa pengemis tua itu untuk segera pergi. Pengemis itu pun pergi dengan perasaan sangat sedih. Hari pun berganti dan Nyai Endet masih merasa tidak nyaman atas kedatangan pengemis lusuh di pestanya kemarin. Ketika ia keluar dari rumah, ia pun menemukan sesuatu yang aneh. Di sebuah jalan di desa tersebut ditemukan sebuah tongkat yang tertancap di tanah. Tidak ada satupun warga yang mengetahui mengapa tongkat tersebut ada di sana. Lebih anehnya lagi, tidak ada seorang pun yang berhasil mencabut tongkat tersebut. Meskipun banyak warga yang telah mencoba menariknya beramai-ramai. Nyai Endet yang terlihat penasaran berusaha mendekati kerumunan warga yang tengah mencoba menarik tongkat tersebut. Tanpa diduga, ternyata pengemis yang Nyai Endet usir sebelumnya kembali. Melihatnya, Nyai Endet pun kembali merasa geram. Nyai Endet segera berkata, "Rupanya kau kembali pengemis tua. Jangan-jangan tongkat aneh yang tertencap di tanah ini itu akibat ulahmu. Cabut dan segera pergi dari sini." Pengemis tua itu melihat Nyai Endet dan ia pun mengabulkan permintaannya. Sang pengemis tua segera mencabut tongkat tersebut. Warga pun terheran mengapa pengemis itu mampu melakukannya, padahal tidak ada warga yang mampu.
Setelah dicabut, tiba-tiba saja mengalirlah air dari tempat tersebut. Semakin lama, air semakin deras dan tinggi, memenuhi tempat itu. Karena takut tenggelam, para penduduk pun bergegas menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka mengungsi mencari tempat yang lebih aman. Berbeda dengan Nyai Endit yang enggan melepas hartanya. Meskipun air semakin bertambah tinggi, Nyai Endit tetap berdiam di rumahnya yang penuh dengan harta dan perhiasan. Hingga akhirnya ia pun tenggelam bersama rumah dan isinya. Tempat tersebut berubah menjadi sebuah danau yang kemudian dinamakan Situ Bagendit. Situ artinya danau dan Bagendit berasal dari nama Nyai Endit. Jangan lewatkan momen seru. Pastikan untuk memberikan like dan subscribe untuk mendapatkan konten terbaru dari kami. Jadilah bagian dari perjalanan kami. Berlangganan dan dukung channel kami dengan menyukai dan berbagi video-video menarik kami. Mari kita menjelajahi dunia bersama dan menemukan keindahan dalam setiap cerita yang kami bagikan. Terima kasih atas dukungan dan partisipasimu.